Seno, Bapak Ibu, para peserta sosialisasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat semua. Senang sekali pagi ini kita bisa bertatap muka melalui video konferensi ini dan kita mungkin nanti akan lebih banyak diskusi terkait dengan beberapa perubahan kebijakan di dalam Perpres 12 tahun 2021 ya. Bapak Ibu sekalian, ini masih sangat hangat Perpresnya gitu ya. Jadi diundangkan baru tanggal 2 Februari 2021 dan kebetulan kita juga sudah menyelenggarakan 2 kali sosialisasi dan ini yang ketiga kali. Mudah-mudahan diskusi atau paparan kita ini akan lebih banyak ke tahapan implementasi sehingga nanti dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa Ibu Bapak sekalian bisa lebih lancar dengan kebijakan dan aturan yang baru. Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong slide-nya. Baik, Perpres 12 2021 ini merupakan perubahan. Jadi sesungguhnya beberapa ketentuan saja yang berubah. Jadi secara umum bahwa kita masih menggunakan Perpres 16 2018 sepanjang tidak ada perubahan aturan di dalam Perpres 12. Baik, lanjut. Dalam kaitan ini ada beberapa poin-poin perubahan ya. Pertama tentu terkait dengan tujuan pengadaan. Kemudian yang kedua menyangkut pelaku pengadaan, kemudian persiapan pengadaan, yang berikutnya adalah pemilihan penyedia, ada bagian pengecualian. Nah yang berikutnya adalah ini yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kepala terkait dengan peran UMK yang menurut Perpres 12 lebih kita berikan porsi. Kemudian yang berikutnya terkait juga penggunaan produk dalam negeri dan ada kaitan dengan sanksi dan ketentuan peralihan. Next. Baik, dikaitkan dengan tujuan pengadaan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ingin melalui perubahan ini, Bapak Ibu, kita akan lebih mencapai apa yang menjadi tujuan pengadaan, ya. Bahwa kita mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah di dalam tujuan pengadaan ini Bapak Ibu sekalian kita lebih mengedepankan kepada beberapa aspek. Pertama terkait dengan bagaimana kita meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi dalam kaitan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Memang selama ini usaha kecil dan mikro ini sampai dengan 2,5 M gitu ya, dan kemudian nanti dikaitkan dengan beberapa pasal kita melihat bahwa peran usaha kecil, mikro dan koperasi ini kita tingkatkan karena kita sangat menyadari bahwa pelaku usaha jenis itulah yang selama ini terbanyak di Republik Indonesia. Dan tentu porsi APBN kita akan lebih didorong supaya para pelaku usaha mikro kecil inilah yang nanti akan mendapatkan paket-paket pengadaan sepanjang kompetensi teknisnya itu bisa dipenuhi oleh usaha kecil, mikro, dan koperasi. Yang kedua tentu kaitan dengan aspek pemerataan ekonomi. Data Kementerian Koperasi UKM ada 60 jutaan pelaku usaha kecil mikro dan kalau kita lihat sebetulnya data di Sikap atau di SPSC sekitar 300 ribuan dan tentu kita harapan ke depan dengan adanya Perpres 12 2021 ini peran serta usaha kecil mikro dan koperasi ini makin meningkat gitu ya. Nah ini harapan kita dengan Perpres ini kita dorong supaya teman-teman kita di pelaku usaha skala tersebut bisa berkecimpung lebih banyak dalam kaitan dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Next. Nah, baik Bapak Ibu, di bagian yang kedua terkait dengan pelaku pengadaan.
Ya, kita tahu bahwa di pelaku pengadaan ini ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, ada pokja pemilihan, ada pejabat pengadaan, ada PJPHP atau PPHP. Ya, ada beberapa kemudian kita melakukan perubahan karena kita melihat bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas ada pelaku pengadaan yang kemudian di Perpres 12 ini dihapuskan. Next. Kita bicara tentang kewenangan PA, Bapak Ibu sekalian, bahwa dikaitkan dengan kewenangan PA ada banyak ketentuan yang menyangkut tentang kewenangan PA. Di mana kewenangan PA adalah sebelumnya salah satunya adalah menetapkan PJPHP atau PPHP. Ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian, karena memang peran PJPHP ini lebih banyak kepada administrasi serah terima pekerjaan dari PPK ke PA, maka kemudian kita menyerahkan kewenangan itu secara tidak langsung kepada organisasi yang sudah terbentuk, yang menjadi organnya PA di instansi masing-masing. Yang kedua tentu kaitan dengan sanksi daftar hitam, ya. Jadi ini menegaskan kembali bahwa PA ini punya kewenangan menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam kepada penyedia barang jasa yang melakukan berbagai pelanggaran terhadap proses pelaksanaan kontrak terutama. Next. Nah, kemudian yang berikutnya tentang pejabat pembuat komitmen. Ini saya kira yang paling menarik karena banyak sekali didiskusikan sebetulnya PPK ini bagaimana implementasi di daerah terutama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat bahwa ada beberapa perubahan. Yang pertama terkait dengan soal KPA. Di sana disebutkan bahwa KPA pada pengadaan barang jasa yang menggunakan dana APBD dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Ya, ini yang saya kira penting karena memang polemik ini terus berlangsung dan saya kira melalui Perpres 12 ini mudah-mudahan teman-teman di pemerintah daerah akan lebih jelas siapa sih sesungguhnya bagaimana mekanisme pendelegasian atau pelimpahan. Nah, di sini kemudian diatur juga terkait dengan dalam hal tidak ada penetapan PPK, artinya tidak ada pendelegasian PPK atau tidak diangkat PPK untuk belanja APBD, maka PA KPA menugaskan PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, untuk melaksanakan fungsi PPK. Ya. Yang membedakan adalah bahwa PPTK ini punya kewenangan A sampai M, gitu ya, tidak termasuk tanda tangan kontrak dan pembayaran. Nah, tentu dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian, karena PPTK itu adalah merupakan personil yang didapatkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan, maka memang PPTK ini harus memiliki kompetensi sama sebagai PPK, yaitu dalam konteks ini memiliki sertifikat keahlian pengadaan. Salah satunya. Next. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan yang pokja pemilihan. Nah, di dalam pokja pemilihan ada perubahan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kewenangan pokja pemilihan yang sebelumnya melaksanakan pemilihan untuk konteks katalog elektronik. Jadi kemudian kita melihat bahwa dinamika proses katalog elektronik ya itu memang sangat berkembang dengan cepat. Sehingga kemudian dalam konteks ini kita mengecualikan, yaitu bahwa pokja pemilihan itu tidak punya mandat untuk melakukan proses e-purchasing dan pengadaan langsung. Ya. Jadi artinya nanti ada kebijakan atau peraturan LKPP yang mengatur tentang cluster e-marketplace yang nanti akan
skemanya berubah dari yang selama ini menggunakan peraturan LKPP nomor 11 tahun 2018. Jadi saya kira bagian yang Pokja Pemilihan ini kewenangannya kita kurangi di aspek purchasing dan pengadaan langsung. Next. Nah, PJPHP Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan PJPHP maupun PPHP, ini ketentuan baik di definisi maupun di ketentuan yang di bawahnya, ini kemudian kita hapuskan ya. Jadi dalam kaitan ini memang PPK langsung menyerahkan kepada PA garis miring KPA. Dalam konteks ini tentu PA punya organ di bawahnya, seperti kalau di LKPP punya biro umum, maka sebenarnya waktu penyerahan PPK ke KPA atau PA itu prosesnya akan tentu dilihat oleh biro umum. Jadi sebetulnya ini kita ingin mengembalikan bahwa fungsi pemeriksaan barang atau jasa dari PPK kepada PA dikerjakan atau dilaksanakan kepada unit organisasi yang secara ex officio mengenangani barang milik negara maupun barang milik daerah. Next. Baik, yang berikutnya di tahapan persiapan pengadaan, Bapak Ibu, lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu terkait dengan HPS, ya. Jadi dalam kaitan dengan HPS ini ada beberapa perubahan yang signifikan. Pertama, semangat di dalam Perpres 12 2021 ini kita ingin sebetulnya menghilangkan nomenklatur dalam bahasa Inggris. Jadi semua kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Makanya kemudian kalau kita sebelumnya ada istilah overhead cost gitu ya, sekarang kita ganti bahwa HPS ini selain memperhitungkan harga barang atau pekerjaannya, tetapi di situ juga ada unsur sudah memperhitungkan biaya tidak langsung, ada keuntungan bagi perusahaan dan pajak pertambahan nilai. Kemudian yang berikutnya ini mempertegas kembali bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa penyebutan HPS itu kan sebelumnya di Perpres ada total nilai, ada nilai dan sebagainya. Kita mempertegas di dalam Perpres 12 ini bahwa nilai HPS ini bersifat tidak rahasia. Adapun rinciannya bersifat rahasia. Oleh karena itu kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah dicantumkan di bagian yang atas, maka ketentuan terkait dengan butir 4 pasal 26 kita hapuskan karena sudah termuat di dalam butir 33 yang tersebut di atas. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jenis kontrak, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di bagian-bagian yang berwarna biru itu ya, itu ada penambahan istilah jenis kontrak, yaitu kalau dalam bahasa Inggris kan cost plus fee, biaya plus imbalan ya. Kemudian di pekerjaan konstruksi kita sering menyebut sebagai apa istilahnya? Kemudian diubah menjadi putra kunci dan kemudian di biaya plus imbalan. Demikian pula yang di jasa konsultan yang non konstruksi dan jasa konsultan yang konstruksi. Ini kalau putra kunci biasanya sebagai turnkey project ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat next bahwa untuk kontrak putar kunci ini merupakan satu perjanjian mengenai pembangunan satu proyek atau kegiatan dalam hal penyedia setuju untuk membangun satu proyek tersebut secara lengkap sampai dengan selesai, termasuk dalam kaitan ini dengan pemasangan semua perlengkapan sehingga proyek atau kegiatan tersebut siap dioperasikan. Nah, ini yang kemudian baru Bapak Ibu yang terkait dengan kontrak cost plus fee atau dalam bahasa Indonesia adalah biaya plus imbalan. Ini adalah jenis kontrak yang digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dalam rangka penanganan darurat.
dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual yang dikeluarkan oleh penyedia ditambah dengan imbalannya dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Jadi di situ ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyedia, lalu kemudian ditambahkan ada biaya imbalannya. Jadi artinya kalau misalkan penyedia itu untuk penanganan misalkan menggunakan kontrak biaya plus imbalan, sebutlah menggunakan besi gitu ya, berapa sih harga real besinya, baru kemudian seluruh komponen dikerjakan dan kemudian ada tambahan berupa imbalannya. Lanjut. Nah, jenis kontrak ini Bapak Ibu sekalian, kaitan kita tentu bahwa PPK punya kewenangan untuk menentukan jenis kontrak tersebut sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi ini betul-betul kompetensi dari sisi PPK ketika memilih jenis kontrak, karena sekali lagi bahwa pemilihan jenis kontrak ini berdampak kepada output yang nanti akan dikerjakan, berdampak kepada aspek administrasi keuangan dan sebagainya. Oleh karena itu penentuan jenis kontrak ini sangat penting, terutama ketika kita bicara proses persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan, dan ini menjadi domain PPK untuk kemudian memilih jenis kontrak yang dirasakan akan efektif dan efisien ketika Bapak Ibu melakukan proses pengadaan. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan metode pemilihan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini metode ini yang termasuk yang ditunggu ya. Karena biasanya orang suka dengan istilah penunjukan langsung. Walaupun sebetulnya penunjukan langsung punya risiko gitu ya. Nah, kita memasukkan klausul di dalam proses penunjukan langsung ini bahwa Bapak Ibu tidak semua pekerjaan di dalam prakteknya itu bisa diselesaikan. Ya, kadang-kadang kita menghadapi penyedia yang one prestasi, lalu karena one prestasi kemudian kita putus kontrak, maka berikutnya adalah sisa pekerjaannya siapa yang mengerjakan gitu dan bagaimana caranya. Disinilah kemudian kita memberikan solusi bahwa jika terjadi pemutusan kontrak kepada PTA atau CPB, maka proses berikutnya Bapak Ibu dilakukan silakan dengan cara penunjukan langsung. Ini yang saya kira sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan dari proyek atau kegiatan tersebut. Bayangkan kalau kemudian Bapak Ibu sekalian ketika ada one prestasi, melanjutkannya nilainya masih besar di atas 200 juta, lalu harus tender, maka pasti butuh waktu yang cukup lama untuk proses tender. Sementara kebutuhan pelaksanaan atau melanjutkan pelaksanaan dari kegagalan akibat pemutusan kontrak ini harus segera dilakukan oleh penyedia yang lain. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan jasa konsultansi. Jasa konsultansi. Jadi selain memang yang sudah diatur di dalam Perpres 16/2018, kita menambahkan beberapa kriteria untuk penunjukan langsung jasa konsultansi. Pertama adalah ketika kaitan dengan Bapak Ibu Pokja Pemilihan sudah melakukan seleksi, gagal, lalu dilakukan seleksi ulang, gagal juga, padahal sudah dilakukan proses review, proses kaji ketika kita melakukan seleksi ulang, tapi ternyata gagal juga, maka langkah yang ketiga bisa dilakukan dengan proses tunjuk langsung. Demikian pula hal yang sama dengan yang tadi saya jelaskan bahwa ketika ada pekerjaan konsultan dan kemudian kontraknya terpaksa harus diputuskan ya karena one prestasi dan sebagainya, maka untuk melanjutkan pekerjaan itu silakan Bapak Ibu dilakukan dengan cara penunjukan langsung.
Yang ketiga, tambahannya Bapak Ibu, di beberapa instansi, terutama di kementerian atau lembaga tertentu, itu ada memang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rahasia. Ya, yang sifatnya rahasia. Maka kemudian ketika kita bicara pekerjaan itu rahasia dalam konteks jasa konsultansi, maka silakan Bapak Ibu PPK dengan Pokja melakukan proses penunjukan langsung. Yang berikut adalah penunjukan langsung terkait dengan penunjukan ahli Dewan Sengketa Konstruksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita membuka ruang di dalam pekerjaan konstruksi terkait dengan sengketa, bisa melalui pengadilan, bisa melalui arbitrase, bisa melalui mediasi dan seterusnya. Maka dimungkinkan ada satu media lain, yaitu melalui Dewan Sengketa Konstruksi. Maka dalam konteks ini untuk proses penunjukan konsultannya silakan dilakukan dengan cara tunjuk langsung. Lanjut. Baik, di dalam proses berikutnya Bapak Ibu peserta sosialisasi terkait dengan pemilihan penyedia. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, di dalam metode evaluasi dulu di dalam Perpres 16 2018 kita tidak menyebutkan sebetulnya kalau kita menggunakan selama metode evaluasi selama umur ekonomis sebetulnya digunakan untuk apa sih? Di dalam Perpres 16 bisa dilakukan semuanya ya, mulai dari barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Setelah kita diskusi dan kemudian mendapatkan banyak masukan, sekaligus juga kita melihat dari literatur yang ada, sebenarnya memang metode evaluasi ini cocoknya untuk barang. Jadi oleh karena itu di dalam Perpres 12 kita ingin menegaskan kembali bahwa penggunaan metode penilaian biaya selama umur ekonomis ini digunakan ketika Bapak Ibu untuk pengadaan barang, di mana pengadaan barang ini bukan hanya memperhitungkan biaya perolehan atau biaya harga saja, tetapi juga aspek-aspek lain. Misalkan terkait dengan umur ekonomis, terkait dengan biaya operasional ketika nanti barang itu sudah kita dapatkan, biaya pemeliharaan ketika kita sudah gunakan dan sebagainya. Jadi kita ingin menegaskan kembali bahwa terkait dengan metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan hanya untuk pengadaan barang. Next. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya kira Bapak Ibu mudah-mudahan semua sudah kenal dengan katalog elektronik. Dan saya kira mungkin semua sudah juga menggunakan katalog ya. Seperti kita tahu bahwa di katalog itu ada 3 jenis, ada katalog nasional yang dikelola LKPP, katalog sektoral yang dikelola oleh kementerian lembaga di pusat, dan katalog sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, untuk katalog ini proses pembeliannya kita sebut sebagai e-purchasing. Nah, Bapak Ibu sekalian, konteks e-purchasing di dalam Perpres 12 ini kita perluas. Selain memang kemudian pembelian lewat katalog elektronik, baik nasional, sektoral maupun lokal, maka purchasing ini juga sebagai satu terminologi dan bisnis proses yang kita gunakan ketika kita belanja melalui toko daring. Bapak Ibu barangkali juga sudah menggunakan seperti bela pengadaan ya. Kalau kemarin kita menyebut bela pengadaan itu bagian dari angle pengadaan langsung karena dibatasi cuman sampai 50 juta. Nah, kita ke depan harap bahwa bela pengadaan itu bagian dari skema toko daring kita. Tentu nanti harapannya ke depan nilai pengadaan yang bisa melalui bela pengadaan itu bisa ditingkatkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita perluas konsep pemanfaatan istilah purchasing itu tidak semata-mata hanya ke katalog, tetapi juga kita perluas ke toko daring. Nah, skema toko daring tentu sangat banyak, termasuk kaitan dengan misalkan kita bekerja sama dengan marketplace atau PPMSE dan lain sebagainya, atau dengan retail online. Ini yang saat ini kami melakukan diskusi intensif untuk penyusunan
peraturan LKPP tentang pengelolaan e-marketplace. Salah satu perlem yang dari 8 perlem yang akan kita susun bersama-sama di LKPP bersama Ibu Bapak sekalian. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian tentang katalog juga, bahwa kita mengamanatkan di dalam Perpres 12 ini beberapa amanat. Yang berikutnya adalah seperti bahwa kita harapkan katalog ini juga selain memuat tentang daftar produk, harga dengan spek, TKDN dan seterusnya, kita berharap bahwa pengelolaan katalog ini juga mengakomodir produk-produk yang ramah lingkungan hidup. Ya, Bapak Ibu sekalian. Biasanya memang produk ramah lingkungan hidup ini relatif lebih mahal dibandingkan produk-produk yang biasa. Tapi tidak masalah, karena bagian dari semangat kita bahwa pemerintah melalui pengadaan barang jasa berkontribusi dengan cara salah satunya kita membeli produk yang ramah lingkungan yang nanti akan dimuat di dalam katalog elektronik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, pengelolaan katalog elektronik ini mempertegas kembali kepada bahwa ini menjadi kewenangan kementerian, lembaga, pemerintah dan LKPP. Dan saya kira program ini sudah masuk ke dalam program Stranas PK, di mana Bapak Ibu sekalian di kementerian atau di lembaga yang sudah dipilih untuk menjadi pengelola katalog sektoral maupun lokal. Nah, Bapak Ibu, para peserta sosialisasi, di dalam pasal 72 kita menghapus pemilihan produk katalog. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu kita memilih produk untuk masuk tayang katalog itu ada 2 cara. Ada tender atau ada negosiasi. Nah, ternyata kita tahu bahwa metode pemilihan di katalog ini tidak harus selalu di antara 2 ini. Banyak metode-metode lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pembentukan katalog nanti akan diatur tersendiri dan metodenya akan berkembang sesuai dengan lingkungan bisnis yang ada. Bisa jadi nanti metodenya cukup dengan mengagregasi sistem, atau cukup dengan merujuk kepada satu sistem tertentu. Nah, ini yang saya kira konsep peraturan LKPP sedang kita godok, dan kami berharap bahwa Bapak Ibu nanti berkontribusi di dalam serap aspirasi dan konsultasi publik ketika kita sudah merumuskan draft perlem tentang pengelolaan e-marketplace. Next. Baik, yang berikutnya tentang toko daring, Bapak Ibu sekalian tadi sudah kita singgung bahwa soal purchasing ya, dalam toko daring ini juga prinsipnya bahwa toko daring ini satu sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik atau retail daring. Ya, dalam kaitan ini Bapak Ibu sekalian, ini yang sering menjadi pertanyaan. Lalu bedanya atau bagaimana interface antara toko daring dengan katalog ya. Dalam konteks toko daring Bapak Ibu sekalian ada beberapa kriteria. Pertama memang produk, barang atau jasanya bersifat standar atau dapat distandarkan. Mirip ya dengan katalog ya. Yang kedua memiliki sifat resiko rendah. Karena ini memang sesuatu kebutuhan yang sifatnya rutin, maka kemudian memang produk yang ditayangkan di retail ini harus punya risiko rendah. Kemudian yang ketiga, memang di pasaran luas sudah tersedia produk yang dimaksud. Jadi dalam konteks ini sudah terbentuk di pasarnya. Nah, bagian yang penting adalah ini yang kemudian secara teknis nanti adalah memang produk toko daring ini tidak terjadi semacam overlap gitu ya. Jadi dalam kaitan ini barang jasanya tidak ditayangkan pada katalog elektronik. Jadi nanti secara teknis perlu ada komunikasi antara pengelola katalog elektronik dengan pengelola toko daring. Supaya ketentuan pasal 72A angka 2 ini bisa terrealisasikan di dalam implementasinya. Nah, tentu dalam kaitan ini Bapak Ibu sekalian, amanat pasal 72A ini juga bahwa
ini akan diatur tersendiri di dalam peraturan LKPP. Next. Yang berikut soal tender cepat. Ini satu metode yang juga sangat disukai oleh Bapak Ibu sekalian, yang kadang-kadang mungkin faktornya lebih kepada soal ya kecepatan proses ya, kecepatan proses Bapak Ibu sekalian. Saya sudah menerima beberapa WA atau pertanyaan apakah memang tender cepat ini tidak boleh menyebut merek gitu ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam kaitan dengan tender cepat masih dapat menyebut merek. Ini kalau kita lihat ya di dalam pasal 38 yang muncul di angka 6 bahwa tender cepat ini boleh menyebutkan merek pada saat Bapak Ibu membutuhkan barang atau jasa, pertama tentu terkait dengan suku cadang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya barang tertentu dan butuh suku cadang, maka itu bisa dilakukan dengan cara tender cepat dan dapat menyebutkan mereknya. Yang kedua adalah terkait dari bagian dari satu sistem yang sudah ada. Bapak Ibu sudah punya sistem tersendiri yang dibangun pada tahun anggaran sebelum-sebelumnya dan perlu ada penambahan produk atau jasa, maka ini juga boleh menyebutkan merek pada saat Bapak Ibu menggunakan metode tender cepat. Next. Nah, di dalam kaitan dengan tender cepat, ini kami juga banyak menerima pertanyaan, Pak, bagaimana kalau tender cepatnya gagal gitu ya? Ada beberapa klausul di dalam Perpres 12 ini yang dimuat di dalam pasal 51. Pertama adalah tender cepat gagal ini tidak ada peserta atau hanya satu peserta yang menyampaikan dokumen penawaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sistem di SPSE pun demikian. Ketika kemudian sudah difasilitasi nih, ketika ternyata yang menginputkan harga proses tender cepat ini hanya satu, ini nggak bisa lanjut. Ya, ini termasuk yang kemudian gagal. Dan kaitan dengan gagal ini, Bapak Ibu sekalian, ketika memang Pokja sudah memberikan waktu perpanjangan. Jadi misalkan kita menyebutkan bahwa tender cepat ini pemasukan terakhir hari ini jam 12 misalkan. Tetapi menjelang jam 12 ternyata hanya satu peserta, diperpanjang oleh Pokja waktunya. Lalu setelah diperpanjang ternyata cuma satu juga, memang ini kemudian mengakibatkan tender cepat gagal. Kemudian yang Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya tender cepat ini kaitan dengan pemenang atau pemenang cadangan, jadi tidak ada yang hadir pada saat verifikasi data kualifikasi. Seperti kita tahu bahwa di dalam proses tender cepat, penyedia yang terundang secara otomatis punya dua indikator atau kriteria. Pertama adalah dia memenuhi KBLI, perizinan. Yang kedua dari aspek pengalaman. Tetapi tentu Bapak Ibu sekalian bahwa dinamika dari perolehan pekerjaan oleh penyedia ini bisa sangat luas. Baik yang di instansi pemerintah maupun dari swasta maupun dari BUMN. Jadi dalam kaitan ini kita masih memerlukan satu proses di mana Pokja memerlukan verifikasi data kualifikasi. Tentu dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, ketika memang ada proses ini dilakukan atau dibuatkan dalam jadwal atau proses yang dibuat oleh Pokja, dan ini menjadi mandatori bagi penyedia untuk hadir dan menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan verifikasinya oleh Pokja. Atau bisa juga tender cepat ini karena ditemukan dokumen pemilihan yang salah atau bertentangan Bapak sekalian. Jadi ketika proses berjalan lalu ternyata ada klausul-klausul yang salah di dalam dokumen pemilihan, maka ini termasuk juga bagian yang kita sebut sebagai tender cepat. Atau terjadi korup KKN atau persaingan yang tidak sehat. Nah, ini yang saya kira tender cepat bisa masukkan ke dalam klausul yang gagal. Nah, pertanyaannya memang kemudian ketika tender cepat gagal, lalu solusinya bagaimana gitu ya? Nah, jadi ketika tender cepat gagal ya di tender cepat kembali gitu ya, dengan metode yang sama. Atau Bapak Ibu sekalian dipilih satu
menggunakan metode pemilihan yang lain. Jadi kami tidak secara eksplisit metode pemilihan yang lainnya apa. Tapi yang jelas silahkan dikaji kembali ketika tender cepat gagal. Kenapa sih tender cepat ini gagal? Mestinya dikaji. Kenapa? Apakah karena waktu pelaksanaan pekerjaannya terlalu mepet gitu ya? Atau lain sebagainya, itu yang kemudian dikaji oleh Pokja sebelum Pokja melakukan proses tender cepat kembali. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, bagian yang kelima adalah terkait dengan pengecualian. Lanjut. Jadi selama ini Bapak Ibu mungkin kaitan dengan penulisan bahwa sebelumnya seolah-olah bahwa pasal 61 itu berlaku hanya untuk BLU, maka dalam kaitan ini kita lebih mempertegas bahwa pengadaan ini dikecualikan bagi BLU dan garis miring BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, gitu ya. Nah, dalam kaitan ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan BLU dan BLUD itu pada prinsipnya silahkan diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, gitu ya. Tetapi catatannya memang ketika diatur tersendiri oleh pimpinan BLU atau BLUD, apakah memang Perpres ini apa ya istilahnya perlu ada kajian. Jadi ketika Bapak Ibu pimpinan BLU atau BLUD mau bikin regulasi sendiri terkait dengan pengadaan barang jasa, maka perlu ada satu kajian kenapa misalkan tidak mengadopsi secara 100% dari aturan Perpres 16 Sekyu Perpres 12 2021. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ketika BLU atau BLUD belum memiliki peraturan pengadaan jasa sendiri, maka pengadaan di BLU tersebut berpedoman kepada peraturan Presiden ini. Next. Baik, berikutnya bagian yang keenam adalah terkait dengan usaha mikro, kecil, koperasi dan produk dalam negeri. Ini yang menjadi mandat terbesar kenapa Perpres ini harus dikeluarkan. Seperti tadi disampaikan Pak Kepala bahwa mandat dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah memberikan porsi yang lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam pasal 19 ya, bahwa PPK ketika menyusun spesifikasi teknis dan atau KAK menggunakan satu produk dalam negeri tentu, yang kedua yang punya sertifikat SNI, yang ketiga adalah sejauh mungkin sebanyak mungkin adalah produk usaha mikro, kecil dan koperasi dari hasil produk dalam negeri. Nah, yang berikutnya tentu kaitan dengan produk ramah lingkungan. Jadi ini mandatnya kita sampaikan kepada para PPK yang menyusun spek teknis maupun KK agar memperhatikan dan memaksimalkan sejauh mungkin terkait dengan penggunaan produk usaha mikro, kecil dan koperasi serta ramah lingkungan. Lanjut. Nah, di dalam kaitan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi, Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah ini wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, mandat ini kita mulai justru dari aspek perencanaan ketika Bapak Ibu menyusun perencanaan pengadaan. Di situ akan dinilai apakah memang kaitan dengan alokasi pengadaan tadi, alokasi anggaran itu kita sudah memasukkan unsur 40% ini untuk penggunaan produk dalam negeri. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini meningkatkan threshold dari pelaku usaha kecil dan koperasi. Jadi selama ini Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa usaha kecil itu thresholdnya sampai dengan 2,5 M, maka dengan Perpres 12 ini meningkat menjadi 15 miliar. Nah, ini jadi satu lompatan yang signifikan kepada peluang bagi usaha mikro kecil untuk bisa mengakses
berkompetisi di dalam proses pengadaan sampai dengan 15 miliar. Jadi angkanya saya kira lumayan besar gitu ya. Dan barangkali kalau di pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota ini justru akan menjadi makin besar porsi pelaku usaha yang nanti menjadi semacam threshold bagi pelaku usaha mikro kecil. Baik, memang Bapak Ibu sekalian, sekalipun tadi batas bagi pelaku usaha mikro kecil ini sampai 15 M, kita sangat menyadari bahwa tidak semua barang jasa yang bernilai sampai 15 M itu bisa dikerjakan oleh usaha kecil mikro. Maka kemudian muncullah klausul bahwa nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk usaha kecil garis miring koperasi ketika memang sifat dari pekerjaan tersebut menuntut kompetensi yang tidak bisa dipenuhi oleh usaha kecil atau koperasi tersebut. Nah, ini yang saya kira Bapak Ibu sekalian, angka 15 miliar ini suatu ingin capaian, tetapi sekali lagi kita juga harus memperhatikan dari aspek kemampuan teknis dari sisi usaha kecil dan koperasinya. Kemudian yang berikutnya tentu kaitan dengan Kementerian Koperasi UKM dan pemerintah daerah memperluas peran usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan produk usaha kecil dalam katalog elektronik ya. Saya kira itu. Baik, Bapak sekalian, satu lagi yang penting bahwa kaitan dengan usaha non kecil. Jadi selama ini kita hanya mengamanatkan bahwa oke, sampai 15 miliar itu untuk usaha kecil dan koperasi. Tetapi kita juga berharap Bapak Ibu selaku Pokja pemilihan dalam pengadaan yang nilainya di atas 15 miliar, ya, di atas 15 miliar, maka kita berharap bahwa pengadaan itu memang dikerjakan atau pesertanya dari usaha non kecil, tetapi kita ingin mengamanatkan bahwa pelaku usaha non kecil tadi diharapkan bekerja sama dengan usaha kecil atau koperasi untuk bagian pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang secara kompetensi masih bisa dikerjakan. Jadi ini amanat di angka 8 ini adalah, ini desain pengadaan ini adalah untuk non kecil, tapi kita berharap bahwa di pekerjaan non kecil ini nanti ada tetap punya peran usaha kecil sebagai misalkan sebagai subkontraktor. Nah yang ini yang Bapak Ibu sekalian amanat di dalam angka 8 sebagaimana terlihat di dalam layar. Lanjut. Nah ini produk dalam negeri Bapak Ibu sekalian mempertegas kembali mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri di semua tahapan ya, termasuk juga di tahapan perencanaan pengadaan, di tahapan proses pemilihan, termasuk di tahapan proses penyusunan dokumen pemilihan. Lanjut. Baik, yang berikutnya terkait dengan sanksi dan pelayanan hukum Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa kita mengenakan sanksi itu dalam beberapa kasus ya. Nah, di dalam pasal 78 ayat 2, kemudian di dalam Perpres 12 kita memasukkan klausul terkait dengan pengunduran diri. Ya, ketika sudah ditetapkan sebagai pemenang tender atau seleksi, lalu kemudian penyedia itu mengundurkan diri tetapi dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatangan kontrak, maka itu menjadi bagian yang kita kenakan sanksi administrasi kepada si penyedia yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu sekalian mengundurkan diri tapi tidak dapat diterima alasannya ya. Jadi kalau misalkan gara-gara alasannya perusahaannya terbakar, gedungnya, alasan yang sifatnya post major, itu sesuatu yang masih bisa kita terima. Tetapi kalau misalkan dia cuma sekedar mengundurkan diri begitu saja,
itu termasuk bagian yang kita atur di dalam Perpres 12 2021 ini di dalam pasal 78 ayat 2 masukan untuk diberikan sanksi administratif. Nanti lebih detail sanksi administratifnya seperti apa akan diatur di dalam peraturan LKPP tentang pembinaan penyedia. Lanjut. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan dengan soal sengketa kontrak antara PPK dengan penyedia. Jadi kita membuka ruang ya kepada para pihak terutama PPK ketika terjadi sengketa kontrak dengan penyedia, kita memberikan slot baru, biasanya kita melalui misalkan layanan penyelesaian sengketa kontrak, atau melalui arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Nah, kita tambahkan bahwa untuk penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dengan penyedia diberikan opsi, yaitu diselesaikan melalui Dewan Sengketa Konstruksi, gitu ya. Nah, yang berikutnya tentu kaitan dengan Dewan Sengketa Konstruksi ini nanti akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan menteri yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, Dewan Sengketa Kontrak ini lebih detailnya bisa merujuk kepada peraturan Menteri PUPR. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala bahwa ini ada satu transisi ketika Perpres 12 2021 ini sudah berlaku, sementara peraturan LKPP yang harus direvisi ini belum selesai. Tadi disampaikan Pak Kepala bahwa ini kita targetkan April peraturan LKPP kita revisi, ya kita revisi. Nah, bagaimana dengan status yang saat ini ketika Perpres 12 sudah sah dan berlaku, sementara peraturan LKPP-nya belum selesai atau belum disahkan. Maka di dalam ketentuan peralihan ini Bapak Ibu sekalian ini menyangkut soal misalkan pekerjaan konstruksi. Ya, di pekerjaan konstruksi kita tahu bahwa sebelumnya diatur oleh Peraturan Menteri PU nomor 14 tahun 2020 dan Peraturan Menteri PUPR nomor 1 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah ragu-ragu, Bapak Ibu sekalian silahkan tetap gunakan Permen PU 14 tahun 2020 dan Permen PU 1 2020. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kami memang merencanakan akan mengeluarkan surat edaran dari Pak Kepala LKPP untuk menjelaskan bagaimana masa transisi ini. Jadi sekalipun di dalam kaitan dengan pasal 2 Perpres 12 2021 sudah ada transisi, tapi kan kaitan transisi ini lebih kepada pekerjaan konstruksi maupun konsultan konstruksi. Pertanyaan yang banyak justru bagaimana dengan pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultan yang non konstruksi. Nah, kami dalam